200.000 aku belinya. Itu dapat 3 nih ya, 200.000. Lagi viral. Tapi hari ini aku harus nambah 2 juta karena aku hari ini nggak mau ngantri. Nagita Slavina ikut memberikan tanggapan terkait donat milik Pinkan Mambo yang tengah viral. Dalam sebuah video yang diunggah Sandi Purnamasari di media sosialnya, Nagita tampak terkejut saat mendengar harga donat tersebut mencapai Rp200.000 per kotak. Sandi yang membeli donat Pinkan Mambo bahkan mengaku harus menambah biaya Rp2 juta agar tidak perlu mengantri. Nagita terlihat penasaran dan mencoba salah satu varian rasa kacang dari donat tersebut. Ia mengapresiasi rasa dan kelembutan donat Pinkan Mambo, namun menyoroti minyak pada adonan yang membuat teksturnya terasa berbeda dari donat biasa, bahkan mirip odading. Meski memberikan penilaian kritis, Nagita tetap memberikan skor 7,5 dari 10, serta mendorong Pinkan Mambo untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Komentarnya ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap donat Pinkan Mambo, yang sebelumnya telah menuai banyak review dari para food vlogger. Dengan kemasan yang kini lebih baik dan variasi rasa, Pinkan Mambo terus berjuang untuk mempertahankan citra produknya di tengah berbagai kritik dan pujian. Dukungan dari figur publik seperti Nagita Slavina menjadi dorongan positif bagi Pinkan Mambo untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Ya sekarang kita mau makan dessert. Ini aku beli donat mahal tau mbak, 200.000. Ini donat Pinkan Mambo. Penasaran kan? Ini 200.000 aku belinya. Itu dapat 3 nih ya, 200.000. Lagi viral. Tapi hari ini aku harus nambah 2 juta karena aku hari ini nggak mau ngantri. Jadi kita mau cobain ya. Jalur ekspres, jadi maaf ya. Ada Nona Ambon nggak di sini? Kacang, rasa keju, ini rasa abon, ada coklat ireng. Packaging oke. Packagingnya udah oke nih mbak dari sebelumnya. Pokoknya tetap aja nih minyakan jadinya kan di atasnya. Khasnya mbak. Oh ini khasnya ya. Aku penasaran cobain yang ini ya. Bener. Soalnya ini kacang ya itu kan. tapi lembut loh. Aku coba yang coklat aja deh kayaknya. Ya. Oke, coba. Enak loh. Coklatnya blueberry gitu banyak banget. Wah gimana? Dia nggak pelit ini coklat. Berarti dia toppingnya asli. Enak ya? Karena di dalamnya tuh padat tapi nyoy. Enggak ya? Nyoy. Coklatnya kayak punya gitu. Tapi dia minyaknya sampai dalam. Ini sih makan satu aja tuh kayak Minyak udah banget. kenyang gitu, mengenyangkan. Donatnya itu nggak ada rasanya mbak ya? Nggak ada rasanya. Kalau kata netizen itu kayak odading. Donat Iya. gigi ini kayak odading atau Bener. kayak donat? Oh daging. Ya kan. Jadi kayak beda ukuran. Teksturnya beda sih ya. 200.000 dapat segini ya oke lah. Coklatnya apa ya? Tapi Ini coklatnya tuh kayak enak loh. ini. Coklatnya tuh enak. Enggak, ini coklatnya kayak ganache gitu, jadi pakai butter gitu. Sama mungkin bisa dikurangin minyaknya. Minyaknya sama mungkin kemasannya itu yang pada plastiknya gitu loh. Jadi dia itu enggak nempel-nempel. Coba deh bikin kemasan di ya apa kemasan kita di SG. Nah kalau aku lihat kayak di konten-kontennya orang kan bentukannya udah jelek. Ini yang gula bagus loh bentukannya. Berarti kan donat kampung. Jadi kalau dikasih topping ini tuh udah paling best. Baik tengah. Kalau gigi 7,5. Kalau bunda 8. Pokoknya buat Mbak Pinkan sukses terus donatnya, terus nanti standarnya dinaikin lagi, kualitasnya tambah baik lagi, insya Allah nanti sukses terus. Sukses terus buat Mbak Pinkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya sampai gue cari itu video mengenai fast track 2,2 fast tracknya 2 juta ya, harga donatnya kan 200.000. Tapi mantap sih Mbak Pinkan bisa bikin fast track juga.
Keren. Semangat ya. Mungkin bisa lagi tuh ya open PO ya. Jadi bisa ada admin yang terimain orderannya tuh. Jangan chat gua kagak dijawab. Ya kan, pengen juga rasanya pengen nyobain. Ada yang donat lagi viral ya kan. Akhirnya nggak kesampaian, gue beli donat lain. Donat 200.000 kok kayak gitu? Itu mah udah ding. Lagi rame banget orang ngomongin donat Pingkan Mambo. Aku sih belum nyobain ya, dan jujur aku nggak tahu Pingkan Mambo tuh jualan donat sampai kejadian ini viral. Aku cari-cari video reviewnya, ternyata banyak komentar negatifnya ya. Sebenarnya untuk membeli sih sah-sah aja ya berpendapat menurut mereka. Mereka kan beli dan mereka berhak untuk menilai. Tapi kalau sama pembuat donat, kayaknya kurang etis ya kalau ngomongin dagangan orang lain. Daripada kamu bilang donat 200.000 kok kayak gitu, harusnya kita berpikir kok bisa ya Pingkan Mambo jualan donat harga 200.000 dan ada yang beli. Nah, pertanyaan itu harusnya menguji kita untuk belajar lebih banyak lagi. Berarti modal kita entah itu tentang marketing, entah itu tentang produksi, atau personal branding masih kurang. Oke, buat Mbak Bing kan semangat terus ya Mbak. Jadi teman-teman, dari kemarin kan banyak berseliweran nih donatnya Pingkan Mambo. Jadi setiap kali saya buka TikTok selalu muncul nih donatnya Pingkan Mambo. Nah, kalau saya tinggal di Temanggung, kan nggak mungkin ya saya beli donatnya Pingkan Mambo. Jadi saya nggak tahu entah itu beneran enak menurut lidah saya atau enggak, atau kurang cocok, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya, kalau saya ya, setiap orang itu kan seleranya beda-beda nih. Jadi kita nggak bisa kan samain, kamu suka yang manis, saya suka yang pedes, dia suka yang asin, saya sukanya yang manis ya. Kita nggak bisa samain selera setiap orang. Setemanggung aja ini beda-beda seleranya, apalagi seluruh Indonesia, apalagi se-Jakarta ya kan. Nah, kalau saya sih, saya kan sering juga review makanan UMKM ya. Kalau buat saya, kalau saya review UMKM, kalau saya merasa itu nggak enak dan nggak cocok di lidah saya nggak akan upload. Kalau saya, kan kasihan juga kan kalau sampai akhirnya mereka jadi sepi karena omongan saya. Ya follower saya sih belum banyak, nggak banyak, baru sedikit, baru aja awal-awal mula saya ikut di bikin video di TikTok ini, jadi belum banyak ya. Tapi tetap aja kan kasihan. Tapi kalau itu sesuai cocok dengan selera saya akan upload supaya mereka tambah laris. Saya ikut seneng juga kalau mereka tambah laris. Tapi kalau itu nggak cocok, ya paling ada sih, maksudnya saya pernah upload satu kali yang saya merasa kurang cocok, tapi saya nggak bilang itu nggak enak, saya cuman bilang menurut lidah saya itu kurang cocok, tapi ini menurut teman-teman saya yang orang sini mereka cocok, mereka suka. Nah, itu aja sih menurut pendapat saya. Jadi setiap orang seleranya pasti beda-beda, dan kalau saya nggak mau, kalau saya pribadi saya nggak upload yang saya nggak cocok di lidah saya, itu saya nggak akan upload. Itu aja, silakan teman-teman berpendapatnya gimana kira-kira. Donat Pingkan Mambo viral. Ada yang bilang donat Pingkan Mambo berminyak keras, banyak apalah ono kucut yang dibilang-bilang orang. Jadi gini sih, sebenarnya kita sebagai influencer ya bukan influencer terkenal juga enggak, tapi alangkah baiknya di saat kita nge-review jajanan orang yang lagi viral, itu kan masalahnya donatnya lagi viral gitu. Kalau nggak viral pun ya lo nggak bakal review donatnya Pingkan Mambo kan, berarti memang lo ada niat juga nge-review donatnya Pingkan Mambo supaya viewers lo naik kan, seperti itu. Jadi alangkah indahnya ya review itu, ya review kalau memang menurut lo kurang berkenan, memang review jujur itu penting, tapi kita jangan sempat matikan usaha orang kayak gitu. Seharusnya kita dukung loh, karena walau gimana pun yaitu usaha UMKM, usaha donat, usaha kecil-kecilan, dan kita tahu Pingkan Mambo itu lagi terpuruk seperti itu. Anaknya juga banyak gitu. Kalau beliau nggak terpuruk, nggak mungkin beliau live tiap hari gitu mengharapkan gift-gift dari orang seperti itu. Seharusnya ya kita sebagai manusia yang punya hati dan perasaan tidak memperlakukan beliau seperti itu gitu. Nge-review tuh kayak seakan-akan kayak usaha dan dagangan lo tuh luar biasa gitu, padahal lo belum tentu juga bisa lebih baik usaha lo dari Pingkan Mambo seperti itu. Nah, sekarang gue udah Pingkan Mambo viral ini, seterkenal ini, ya jelas dong ikut-ikut review biar FYP, biar viral gitu kan. Nah, coba kalau emang lo niat
donatnya baik tuh dari donatnya Pikan Mambo itu sebelum viral lo review kayak gitu nih. Udah giliran viral, barulah semua food vlogger nongol bermunculan. Dan menurut aku memang sih reviewan dari mereka nih we listen we don't judge ya, memang menurut aku kurang etis aja kayak gitu. Source-nya ya janganlah gitu, kasihan juga Pikan Mambonya. Aku di sini aku gak ngefans sama Pikan Mambo gitu, aku cuma suka sama lagu-lagunya yang sebagai kekasih no kucur, tapi itulah ampun deh.